Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insarasi, senang sekali bisa kembali menyapa Insarasi semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcastnya Rasi FM. Hari ini hari yang spesial di mana Hari Santri menjadi momen untuk mengenang kiprah pondok pesantren dan para santri dalam membangun negeri. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama dengan pengasuh pondok pesantren Raudatul Ulum yang cukup dikenal sekali di wilayah Cisewu ini, dan tentunya kita akan berbincang-bincang seperti apa sih pesantren berproses, kemudian langkah santri di zaman ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. Ibu, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang, membagi informasinya kepada kita semua. Nah Ibu, sejauh ini bagaimana sih Ibu menyikapi Hari Santri ini, tentunya yang tepat di hari ini Rabu 22 Oktober 2025 nih. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Rasi FM yang sudah memberikan waktu bagi kami yang mewakili dari pesantren khususnya di Kecamatan Cisewu. Momen Hari Santri merupakan momen yang sangat spesial bagi kami semua santri yang berada di pondok-pondok pesantren, bukan hanya mungkin di Kecamatan Cisewu, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Dan ini adalah satu penghargaan bagi kami para santri yang diberikan satu momen istimewa. Ada Hari Santri yang sudah kita peringati beberapa tahun, dan momen ini merupakan satu momen yang sangat bersejarah bagi kami, sehingga kami insya Allah menjadi bagian dari perjuangan bangsa dan negara, dan tentunya kami juga dari keluarga pesantren mempersiapkan diri untuk menyiapkan generasi-generasi yang kedepannya akan membawa estafet perjuangan dan melanjutkan perjuangan, insya Allah. Ya, boleh diceritakan Ibu sedikit sejarah nih, Ibu kan mengasuh pondok pesantren ya Ibu, yang cukup dikenal dan cukup lama sekali hadirnya pondok pesantren Raudatul Ulum. Sedikit Ibu sejarah pendiriannya hingga bisa bertahan sampai sejauh ini, sampai sekarang Ibu. Ya, Pondok Pesantren Raudatul Ulum itu berdiri pada tanggal 10 Juni 2012 ya. 2012 ya. Setelah kami hijrah dari Nurul Hidayah di 93 dan kami hijrah di tahun 2012, dan kami berkiprah kembali di pesantren Raudatul Ulum untuk memperluas perjuangan kami di daerah yang baru, dan alhamdulillah kami berjuang mendirikan pesantren ini dari nol, dan alhamdulillah sampai pada hari ini kami sudah memiliki kurang lebih 200 santri dan kurang lebih ada 5.000 alumni dan dari pesantren yang dulu Nurul Hidayah dan kemudian Raudatul Ulum, kurang lebih yang tercatat di catatan pesantren kami sudah 5.000 alumnus yang sudah menyebar di seluruh kabupaten, diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, dan tentunya Kabupaten Garut juga. Dari berbagai generasi berarti? Dari berbagai generasi, dari mulai 93 sampai 2025. Iya, cukup lama. Dan alhamdulillah pesantren kami didirikan dengan berbagai bantuan dari pemerintah juga, kemudian ada juga bantuan dari masyarakat, dan tentunya dari para jamaah dan orang tua santri yang turut membantu perkembangan, terutama dalam pembangunan kami untuk melengkapi fasilitas yang ada di pesantren. Kalau terhitung dari tahun 93-an, itu kan cukup lama Ibu, bisa bertahan sampai sekarang di era modern, itu apakah memiliki nilai utama yang tetap dipegang sih? Ya, di pesantren kami sangat mengedepankan segi akhlak. Ya, karena kita tahu bahwa akhlak itu adalah pondasi dari berbagai hal. Jadi kami mengedepankan atau menjunjung tinggi akhlak yang kami terapkan di pribadi para santri dan santriat. Juga kami menerapkan kedisiplinan, juga kami menerapkan tentunya keikhlasan, karena yang namanya santri itu banyak tantangan, juga banyak kendalanya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa santri itu identik dengan kesederhanaan, maka kami ajarkan kesabaran kepada mereka agar siap menghadapi berbagai tantangan, karena kami yakin ketika mereka belajar di pesantren, itu adalah salah satu miniatur ketika mereka berada nanti di masyarakat,
Ketika mereka sudah siap, maka mereka tidak akan asing lagi ketika mereka berada di masyarakat. Iya, pesantren seperti yang Ibu katakan identik dengan kedisiplinan dan kesederhanaan. Apakah filosofi tersebut itu masih relevan sampai sekarang? Sangat Sangat relevan. Iya, apalagi di masa sekarang ini, kedisiplinan, keikhlasan merupakan satu fondasi yang harus kami tumbuh suburkan, karena itu merupakan dasar daripada perjuangan kami di masyarakat. Nanti ketika mereka sudah berada di masyarakat, tentu nilai-nilai tersebut akan lebih terasa bagi mereka. Bagaimana mereka diajarkan di pesantren itu kedisiplinan, maka ketika mereka nanti berhadapan dengan masyarakat, mereka sudah mempersiapkan diri jauh-jauh karena mereka sudah belajar di pesantren. Dengan ribuan alumni kan sejak tahun 93. Ya. Berarti apakah ada perbedaan nggak sih Ibu dari awal pendirian sampai sekarang, mungkin 10 sampai 20 tahun terakhir ini perkembangan pesantrennya Ibu? Iya, sangat terasa sekali, karena yang paling terasa bagi kami di pesantren ketika arus globalisasi yang kami rasakan itu sangat berdampak sekali. Tetapi karena sesuatu juga yang datang itu pasti ada manfaat dan ada madharatnya. Tetapi kami sikapi hal tersebut dengan betul-betul memanfaatkan. Karena ada satu kaidah yang menyebutkan al-muhabbaratu bil qadim wal akhdu bil jadid aslah. Memelihara sesuatu yang lama dan mengambil sesuatu yang baru itu lebih baik, yang lebih baik. Artinya kalau di 20 tahun ke belakang kita belum mengenal informasi masalah globalisasi. Tapi kalau sekarang dunia pesantren juga tidak alergi dengan hal-hal yang bersifat modern. Seperti kita kalau kemarin kita dakwah mengajarkan itu dengan hanya menggunakan alat yang sederhana. Tetapi sekarang kita bisa berdakwah melalui memanfaatkan teknologi yang era digital ini ya Ibu ya. Ya, jadi kami juga mengambil bahwa kenapa tidak, kalau sesuatu yang bermanfaat kenapa kita tidak ambil, walaupun santri identik dengan hal-hal yang kuno kalau dulu, tapi kami bisa menepis hal tersebut. Kami juga di kalangan pesantren bisa menggunakan, memanfaatkan teknologi digital tersebut untuk membantu perjuangan kami dalam menyebarkan berarti Islam. Selama 10 sampai 20 tahun ini terasa sekali ya Ibu perubahannya. Nah, kita kan berada di era digital. Tidak mau kita memang terseret dalam era tersebut. Kita ada di dalam era tersebut, termasuk santri. Banyak sekali kan santri yang mengakses dunia digital, dan bahkan dunia digital ini sangat bisa dibilang liar sekali Bu. Bisa segala hal terbuka di dalamnya. Nah, bagaimana Ibu atau di pesantren Ibu menyiapkan mereka ini supaya bisa memanfaatkannya dengan baik? Iya, seperti yang sudah katakan tadi, bahwa yang sangat kami tekankan itu adalah masalah akhlak. Jadi ketika akhlak itu sudah menjadi bagian dari pribadi mereka, maka mereka pun bisa menyikapi, bisa memilah, bisa memilih, bisa memfilter mana pengaruh-pengaruh yang dari teknologi itu yang dapat mereka pilih dan menjadikan manfaat bagi mereka, itulah yang diambil. Tetapi ketika arus teknologi itu membuat mereka, memazaratkan mereka, membahayakan mereka, maka karena akhlak mereka sudah tertanam, maka dengan sendirinya mereka bisa memilih dan meninggalkan hal tersebut. Mereka mengambil, memanfaatkan untuk sarana-sarana dakwah, sehingga seandainya ada hal-hal yang negatif dari pengaruh tersebut, mereka sudah bisa memfilter sendiri karena mereka sudah punya sudah punya acuan. Dengan dipondasi dari akhlak tersebut, sehingga mungkin para santri nanti bisa memilih mana yang benar dan mana yang juga kurang benar. Nah, arus modernisasi ini apakah mengubah baik itu cara belajar, cara metode mengaji, kemudian atau sampai hubungan antara guru dengan santri sendiri? Ya, untuk perubahan yang kami alami di dunia pesantren dengan adanya teknologi, kadang kalau kemarin kami belajar atau kami ngaji dengan cara manual, tapi kadang-kadang kami sekarang menggunakan memanfaatkan teknologi digital dengan cara kami mengaji itu menggunakan metode dengan menggunakan teknologi digital juga, tapi itu sewaktu-waktu. Tapi kami tetap
memanfaatkan hal tersebut untuk tentunya untuk kebaikan kami dan juga untuk memberikan pelajaran bagi para santri supaya mereka tidak tertinggal Tidak dan tertinggal. tidak ada lagi kesan bahwa santri itu jadul atau Ya, santri itu kuno. mungkin. Apalagi banyak beranggapan bahwa keluaran pesantren itu tidak bisa apa-apa. Ya, Karena itu kami mendorong kepada anak didik kami, silakan kalian belajar dari teknologi yang sekarang, tetapi tetap akhlak kita harus betul-betul dijaga. ya, Bisa memilih. Ya. Semua perjalanan mungkinnya pendidikan di pesantren itu tidak menutup suatu hal dari Iya, modernisasi iya. tentunya, baik dalam belajar Iya. atau mengaji, dalam hubungan antara santri dan guru pun Iya. kita terbuka maksudnya gitu seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, ciri khas nih Ibu, kan dari sejak dulu pesantren kita mempunyai ciri khas dari sejak generasi. Iya. Nah, Ibu yang membedakan nih generasi sekarang dengan generasi yang dulu-dulu itu ciri khasnya apa nih Ibu? Ciri khas yang membedakan, kalau dulu kami belajar itu hanya menggunakan kitab kuning ya. Iya. Kemudian, tetapi kalau sekarang kita ada kajian yang sifatnya online. Online? Iya. Membuka juga Ibu? Iya, membuka juga. Ada yang bisa diakses dari FB kami, Instagram kami juga ada. Kemudian kami bisa menghimpun para alumni yang jauh, karena itu salah satu manfaat daripada teknologi. Sehingga yang membedakan, kalau dulu kita mau menginformasikan pesantren itu sulit. Sulit ya? Sulit, apalagi karena alumninya sudah tersebar di mana-mana. Tapi kalau sekarang, ya kita bisa mengaji melalui teknologi itu, sehingga kita dapat menghimpun alumni, juga itu sangat terasa perbedaannya. Ya, jadi semakin mudah. Semakin mudah. Ya. Semakin mudah. Jadi tapi di balik kemudahan ini itu Ibu, ada juga sisi-sisi yang memang perlu dibentengi juga ya? Ya, ada. Ya, karena mungkin juga ada hal-hal yang tidak relevan dengan dunia pesantren. Itu juga yang harus kami jaga supaya tidak dimanfaatkan dengan tidak dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar, sehingga mempengaruhi kepada akhlak anak-anak kami di pesantren. Ya, di era segala terbuka ini, bahkan segala opini pun Ibu yang ditujukan kepada pesantren itu banyak sekali Ibu. Bahkan mungkin akhir-akhir ini Ibu apakah mendengar gitu kan ya, ada sebuah media informasi, media gitu kan, yang mengatakan bahwa di pondok pesantren itu budayanya feodal. Iya. Nah, sedangkan ya mungkin dari cara pandang Ibu seperti apa terhadap hal demikian? Sebagaimana yang maraknya yang sekarang kita dengar di media cetak, media televisi atau sebagainya ya, memang itu sangat miris sekali. Karena di pesantren kami diajarkan adab yang pertama itu. Bagaimana adab kita, adab seorang santri kepada gurunya, adab gurunya kepada santri. Itu sama sekali pemberitaan yang sangat membuat kami miris ya dari kalangan pesantren. Karena kami mengajarkan bagaimana mereka bertata krama, beradab kepada guru-gurunya itu. Bukan berarti itu feodal, tetapi memang itu adalah penghormatan, takrim seorang siswa, seorang santri kepada kiainya. Karena memang hal itu mungkin di dunia sekarang mungkin itu sudah tidak diajarkan lagi, tidak ada lagi. Bahkan ada yang menyebutnya juga dunianya pondok pesantren ini seperti perbudakan ya, Bu. Nah, itu sebetulnya sangat miris sekali, karena kami diajarkan bagaimana kami harus ta'lim kepada guru, ya. Karena itulah merupakan salah satu wasilah bagi kami untuk mendapatkan keberkahan dari seorang guru. Ada kaidah menyebutkan, man kasurat khidmatuhu kasurat barokatuhu. Barang siapa yang banyak berkhidmah, artinya berkhidmah itu mengabdi kepada seorang guru, maka dia akan memperoleh keberkahan yang lebih banyak. Jadi kami yakin dengan adanya kami di pesantren, kami melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan yang diajarkan, terutama dalam kitab Ta'limul Muta'alim diajarkan bagaimana adab seorang santri kepada gurunya. Itu merupakan realisasi daripada didikan yang diajarkan, yang mereka peroleh, sehingga mereka melaksanakan hal itu bukan karena keterpaksaan atau memang atau seandainya seorang guru mengeksploitasi mereka, juga tidak seperti itu. Itu atas dasar mereka keikhlasan dan atas dasar ilmu yang sudah mereka peroleh, dan itulah hasilnya didikan. Makanya
kami menghimbau kepada semua, janganlah memandang sebelah mata kepada pesantren, karena di pesantren itu bukan perbudakan, tetapi mereka melaksanakan itu karena mereka melaksanakan ilmu yang sudah mereka dapat. Karena memang kalau orang-orang yang tidak mengetahui dunia pesantren, pasti mereka itu akan berbicara seperti itu. Tetapi kalau yang pernah melaksanakan atau seandainya tidak pernah melaksanakan tapi mereka tahu, insya Allah tidak akan ada statement-statement yang menyesatkan seperti itu. Nah, berarti banyak sekali ya Ibu tantangannya di era modern ini. Dari sisi lain kemudahan, tapi di sisi lain juga banyak semacam pro kontra dan opini-opini yang tertuju kepada pondok pesantren ini. Nah, di tantangan di era modern ini, bagaimana sih santri gitu kan harusnya menjaga nilai-nilai keislaman dan juga dalam menghadapi era globalisasi ini? Memang ya, tantangan bagi kami di dunia pesantren itu sangat banyak sekali, terutama yang berkaitan dengan perilaku anak-anak di zaman sekarang ini, karena tidak menutup mata ya, yang namanya di pesantren juga banyaklah anak-anak yang melakukan atau berperilaku yang tidak benar. Tapi ini menjadi salah satu lahan bagi perjuangan kami. Insya Allah kami berupaya agar mereka betul-betul memahami apa yang sudah kami ajarkan di dunia pesantren, dan itu salah satunya adalah kami membentengi mereka dengan dasar-dasar ajaran agama. Karena itulah diantaranya salah satu solusi yang sangat penting bagi mereka untuk membentengi akhlak mereka dari terkontaminasi pergaulan-pergaulan bebas pada saat ini. Maka kami lebih memperkuat ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan disiplin dalam perilaku. Untuk Hari Santri ini, kan Hari Santri, salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada pondok pesantren. Menurut Ibu sebagai pengasuh pondok pesantren, sejauh ini apakah perhatian pemerintah sendiri terhadap pondok pesantren ini sudah baik atau seperti apa, Ibu? Ya, alhamdulillah ya. Kami mengucapkan terima kasih, banyak sekali ada ya bantuan dari pesantren, tetapi dari pemerintah untuk pesantren, tetapi ya kalau dipresentasikan memang masih di bawah 50%. Masih kecil. Ya, karena yang kami rasakan ketika kami menyediakan fasilitas untuk anak-anak kami, untuk santri-santri kami masih istilahnya mengumpulkan dana itu dari jamaah atau dari orang tua santri. Ya, karena ya mungkin walaupun sekarang saya belum tahu persis ya ada bantuan untuk pesantren, mohon maaf tapi ya belum tersentuh, ya belum tersentuh. Tapi alhamdulillah ya masih di tahap jauh sekali dia. Ya. Tapi ya mudah-mudahan ke depan kami sangat berharap, karena keberadaan pesantren itu sangat banyak membantu kepada pemerintah, terutama dalam pembentukan akhlak para remaja pada saat ini. Terakhir Ibu, pesan nih untuk baik santri maupun seluruh umat gitu ya, bagaimana kita untuk bisa tetap berpegang teguh dalam menjaga nilai-nilai agama, apalagi di era tantangan modernisasi seperti ini. Pesan saya bagi para santri-santriah yang pada saat ini masih berjuang di pondok-pondok pesantren, tetaplah berjuang, karena salah satu hadis menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Jangan putus asa, jangan pesimis, tetapi kita harus optimis. Seandainya banyak tantangan yang dihadapi oleh para santri, insya Allah kita adalah pejuang-pejuang yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu kita. Insya Allah tetap berjuang, tetap semangat. Apalagi di hari santri ini kita terus menyamakan persepsi dan tentunya berada di garda terdepan untuk menjadi generasi-generasi bangsa yang nanti akan melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih luar biasa sekali inspirasi semuanya. Banyak hal yang bisa kita renungkan dari perjalanan pesantren dan juga santri. Semoga semangat santri tentunya terus menyala ya Ibu, menjadi cahaya bagi negeri ini. Baik, terima kasih Ibu, semoga ada kesempatan yang lain untuk kita bisa berbagi lagi pada inspirasi. Terima kasih untuk waktunya Ibu, sampai jumpa inspirasi semuanya di podcast selanjutnya.